Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Farhan dan NIM saya 42320120007. Ya, kali ini saya akan membuat video presentasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas TB2 Bahasa Indonesia. Jadi, eh, topik yang saya pilih adalah peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi latar belakangnya sebelumnya dalam topik ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh Nusantara. Dengan lebih dari 270 juta penutur dari berbagai suku, budaya, dan daerah, serta membantu menciptakan kesatuan dalam keragaman. Dan alasan saya memilih topik ini adalah karena betapa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Karena awal dari segala kemajuan adalah komunikasi itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah jembatan komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, penelitian, dan komunikasi ilmiah. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, ilmuwan, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang dapat saling memahami dan berkolaborasi dengan lebih efektif. Ini menciptakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aksesibilitas materi pendidikan. Sebagian besar materi ajar, buku teks, dan publikasi ilmiah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting, terutama mengingat keberagaman bahasa daerah Indonesia. Dengan adanya sumber belajar dan dalam bahasa Indonesia, lebih banyak orang-orang yang termasuk berasal dari daerah terpencil dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang sebelumnya mungkin sulit untuk dijangkau. Selanjutnya, media dan informasi. Media massa seperti surat kabar, majalah, dan portal berita online seringkali menyajikan artikel dan berita ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang perkembangan ilmu dan teknologi, tapi juga membangkitkan minat masyarakat untuk belajar lebih jauh. Yang keempat, pendidikan formal dan non-formal. Di sekolah-sekolah dan universitas, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran berbagai disiplin ilmu. Selain itu, program-program pelatihan dan seminar sering diadakan dalam bahasa ini, memudahkan peserta dari berbagai latar belakang untuk partisipasi dan memahami materi yang disampaikan. Yang selanjutnya ada pengembangan teknologi dan inovasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa Indonesia juga dapat mengadaptasi banyak sekali istilah teknis dalam ilmiah. Hal ini membuat teknologi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, dari pengguna teknologi sehari-hari hingga penggagas inovasi baru. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam mengajar dan belajar telah menjadi lebih umum, dan bahasa yang digunakan membantu meruntuhkan hambatan pemahaman. Yang selanjutnya dalam promosi riset dan inovasi. Pemerintah Indonesia dan sejumlah lembaga penelitian mempublikasikan hasil riset dalam bahasa Indonesia. Ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong dukungan dan kerjasama dari sektor swasta dan masyarakat untuk mengimplementasikan hasil riset tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari semua yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah secara keseluruhan bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tapi juga kunci untuk mempercepat dan memperluas penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dalam penggunaan bahasa Indonesia,
Masyarakat jadi dapat lebih mudah mengakses dan memahami, juga berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing bangsa di tingkat global. Dan juga yang terakhir, harapan untuk bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas informasi. Saya berharap bahasa Indonesia terus dikembangkan sehingga semakin banyak bahan bacaan seperti penelitian, materi pembelajaran yang tersedia dalam bahasa ini. Hal ini akan mempermudah masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil untuk mengakses informasi dan pengetahuan terbaru dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, integrasi dalam sistem pendidikan. Harapan saya agar bahasa Indonesia semakin diperkuat dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan cara ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep ilmiah dan teknologi yang kompleks, meningkatkan pemahaman mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, dukungan media dan teknologi. Saya berharap media massa dan platform digital mengambil peran aktif dalam menyebarkan informasi tentang perkembangan ilmiah dan teknologi melalui bahasa Indonesia. Program-program edukatif, artikel, dan berita harus semakin banyak untuk meningkatkan literasi ilmiah masyarakat. Yang keempat, kolaborasi internasional. Saya berharap bahasa Indonesia dapat menjadi sarana jembatan yang menghubungkan para ilmuwan dan peneliti Indonesia dengan komunitas internasional dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Saya harap dapat tercipta pertukaran pengetahuan yang lebih baik. Yang kelima, kesadaran masyarakat. Semoga masyarakat semakin sadar betapa pentingnya bahasa Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia. Melalui harapan ini, yang diharapkan bahasa Indonesia dapat terus berperan sebagai alat utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, sehingga mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.